Padahal dia waktu ditanya kejadian di Cafe Olivier itu ada kejadian apa aja, Jessica ngapain aja, itu dia ngomongnya lancar loh, lancar banget, nggak ada kayak patah-patah gitulah. Tapi setelah ditanya membahas apa di pertemuan itu, dia langsung kayak agak gugup, ketakutan, dan dia bilang saya lupa. Hola netizen yang tercinta, Om Hao mendadak membongkar motif kematian Mirna Salihin. Om Hao juga menyebut jika motif kematian Mirna Salihin seperti lingkaran setan. Tidak hanya itu, Om Hao singgung soal harta dan kekuasaan dari dalang kematian Mirna Salihin. Setelah Wirang Birawa, kini giliran Om Hao yang ikut menanggapi kasus kopi cyanida yang merenggut nyawa Mirna. Dalam kasus ini, Jessica Wongso sahabat Mirna menjadi terpidana pada 2016 lalu. Kini, setelah film dokumenter Netflix tayang yang berjudul Ice Cold Murder Kopi Jessica Wongso, kasus ini kembali menjadi buah bibir netizen yang terhormat. Tidak sedikit netizen yang budiman curiga adanya kejanggalan dari kasus yang membuat Jessica Wongso mendekam di balik jeruji besi. Saat hadir dalam podcast Dr. Stephanie, Om Hao bercerita mengenai kasus ini dan menyindir sosok yang diuntungkan dari kematian Mirna. Bagi yang belum tahu, Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisik di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa. Kemampuannya sebagai anak indigo pun banyak membuat netizen yang budiman bergidik. Dalam podcast tersebut, Om Hao tidak langsung mengungkapkan siapa sebenarnya yang bersalah. Om Hao hanya memberikan gambaran atau clue dari kasus yang menimpa Jessica Wongso. Dia juga setuju jika dalam kasus kematian Mirna ini banyak sekali kejanggalan. Mulai dari senyawa yang membuat Mirna meninggal dunia, tentu ada orang kompeten dalam bidang tersebut yang menanganinya. Jika bukan dilakukan oleh para ahli, senyawa cyanida tersebut bisa membuat fisik seseorang cedera. Lebih lanjut, Om Hao juga menguak beberapa motif dari kasus ini. Dia secara lugas menyebut bahwa harta dan kekuasaan menjadi salah satu motif dalam kasus kematian Mirna ini. Tidak cukup sampai di situ saja, menurut Om Hao ada pihak yang numpang dalam kasus ini. Menurutnya kasus ini berantai dan memutar layaknya lingkaran setan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Emang boleh konsisten itu? Kepo sumpah. Rangga kepo banget, ngomongin apa sih? Yang harus sekonsisten itu ngomongin apa? Please, kasih tahu please. Rangga, lo tahu kan? Dari Gunung Kidul, dari Yogyakarta, bawalah nama baik kampung halaman Yole, cah bagus. Terus dari pernyataanmu harus Jessica yang dipenjara, yang jadi tersangka. Kata Aki Edi, sing mengharuskan sopo. Sampai di sini terlihat kan permainan koyo ngopo? Le, Rangga, cah bagus, hati-hati. Jakarta keras le. Yo, ojo ngelek-eleki kampung halamanmu. Ning Jakarta niato kerja golek rezeki halal yo le yo. Guys, kalian kalau udah nonton filmnya Ice Cold di Netflix, kalian pasti tahu siapa barista ini dan temennya lagi manajer dari Cafe Olivier ya. Pertama waktu diwawancarai, apa yang mereka bahas di pertemuan dengan ayahnya Mirna setelah kematian si Mirna ini. Kalau kalian perhatikan jelas gerak-gerik dari si barista ini adalah apa? Seperti gugup atau ketakutan gitu mungkin ya. Dia bilangnya saya lupa. Padahal dia waktu ditanya kejadian di Cafe Olivier itu ada kejadian apa aja, Jessica ngapain aja, itu dia ngomongnya lancar loh, lancar banget, nggak ada kayak patah-patah gitulah. Tapi setelah ditanya membahas apa di pertemuan itu, dia langsung kayak agak gugup, ketakutan, dan dia bilang saya lupa, sambil ekspresi mukanya tuh nge-pause berapa detik gitulah. Sama berbanding terbalik dengan jawaban yang diberikan oleh manajer Cafe Olivier, cewek. Dia bilangnya dia jawabnya gini, takut salah ngomong. Nah, ini ada apa-apa nih? Mungkin ada sesuatu yang masih disembunyikan, masih misteri, yang mungkin mereka berdua nggak berani ngomong gitu loh, karena takut entah ada bahaya yang mengancam mereka atau apalah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau gue perhatikan dari gerak-geriknya mereka ketika diwawancara itu beda banget sih ya. Mereka bisa dengan jelas gitu loh, beruntun menjelaskan apa kejadian waktu itu, ada Jessica ngapain aja, dari Jessica datang, Jessica pesan minuman, Jessica lihat meja yang kosong itu di mana, mereka tuh bisa gitu loh. Oke, tapi ketika ada pertanyaan seperti itu, apa yang mereka bahas ketika bertemu dengan ayahnya Mirna setelah kematian Mirna, mereka langsung seketika blank, gugup mungkin, atau ketakutan mungkin, dan mungkin ini dugaan gua ya, masih berusaha ada yang ditutup-tutupi gitu loh.
Halo Om Edi, ini itu bukan tentang kasusnya kasihan atau apa. Ini sesuai prosedur, ini memang harus dijalankan. Memang prosedurnya kalau ada kasus kematian yang tak wajar ya mesti diotopsi semuanya, dibelah semuanya untuk segala kemungkinan, entah penyakit alami, entah racun atau apapun, itu memang sudah prosedur. Jadi Anda itu tidak boleh menolak ya. Jadi tidak boleh menolak dengan alasan apapun, dan kalau polisinya juga menyetujui saja itu juga keliru. Mestinya memang harus tetap dilakukan otopsi sekalipun keluarga menolak ya. Jadi ini bukan masalah kasihan, gak tega atau apa. Kalau sudah siap dikasuskan ya harus siap diotopsi. Jangan gak ada otopsi tapi minta dikasuskan, itu PR-nya. Rame lagi nih tentang Jessica Kumala Wongso ya. 7 tahun yang lalu akhirnya sekarang rame lagi nih, viral beritanya ya, sehingga isu politik tentang pilpres agak terabaikan nih ya. Saya izin bersuara ya, dan mohon maaf kepada para pihak jika saya salah, mohon dikoreksi ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Menurut saya kuncinya ini ada di Jessica Kumala Wongso. Artinya begini ya teman-teman, hanya Jessica dan Tuhanlah yang tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi ya. Kalau aparat penegak hukum, beliau-beliau sudah menjalankan fungsinya sebagai instrumen penegakan hukum ya. Di situ ada jaksa penuntut umum, ada pengacara, ada hakim yang memutuskan kalau tentang hukumnya ya. Namun kembali lagi ya, ini hanya kepada Mbak Jessica. Benarkah Mbak Jessica melakukannya atau tidak? Artinya hanya Mbak Jessica dan Tuhanlah yang tahu. Kalau Mbak Jessica benar melakukannya, menurut saya jalankan saja hukuman yang telah dijatuhkan kepada Mbak ya. Apalagi ini sudah 7 tahun Mbak jalani dari tuntutannya 20 tahun. Jalankan saja Mbak ya. Apalagi ini sudah mendapat ketetapan hukum ingkrah yang mungkin sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi saran saya, support saya, jalankan saja jika memang Mbak yang melakukannya. Namun kembali lagi saya tegaskan, hanya Tuhan dan Mbak Jessica lah yang tahu. Jika Mbak Jessica tidak melakukannya, dunia ini belum kiamat Mbak. Tak usah takut, dunia ini belum kiamat. Katakanlah Mbak Jessica sekarang ini berada di posisi sepertiga malam ya, sekitar jam 2, jam 3 atau jam 4 subuh. Esok akan terbit matahari yang terang benderang Mbak. Jadi support saya untuk Mbak ya, berdoalah kepada Tuhan Mbak. Memohon ampun, berdoa yang banyak kepada Tuhan Mbak. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang benar Mbak ya. Dengan catatan jika Mbak Jessica tidak melakukannya ya. Untuk itu kan saya awali tadi, hanya Mbak Jessica dan Tuhan yang tahu. Jadi dunia ini belum kiamat, yakin itu Mbak, kalau Mbak Jessica tidak melakukannya. Kemudian teman, dari beberapa video yang saya tonton di kanal YTB ya, satu yang menarik dari ucapan orang tua dari almarhum Mirna, abangku Edi Salihin ya. Jadi yang sangat saya ulang-ulang, saya dengarkan lagi saat ditanyakan tentang botol cyanida, dia melihatnya dan sama persis katanya seperti sampel botol parfum yang dari Australia. Itu sama, saya melihatnya katanya, wadahnya seperti itu katanya. Saat ditanya balik ya, apakah yakin itu botolnya? Di sini abangku agak mulai ragu nih. Ya, saya insting saya berkata demikian, dan saya percaya betul dengan insting saya, karena di perusahaan saya pun saya kalau ada apa-apa menggunakan insting saya, kira-kira begitu. Jadi Bang, kalau Anda meyakini insting Abang, jika sekarang ini ramai netizen mencurigai Abang, izinkan netizen juga punya insting terhadap Abang. Nah, ramai kan Bang ya? Jadi kalau netizen sekarang ramai, izinkan juga kalau netizen punya insting terhadap Abang. Walaupun menurut saya ya, saya nggak percaya dengan insting. Saya lebih percaya dengan saksi dan alat bukti kalau tentang penegakan hukum ya. Jadi begini Bang ya, kalau sekarang ini gaduh kembali, itu tidak terlepas dari sikap berubah-ubahnya Abang saat diwawancarai tentang ucapan-ucapan Abang. Itu sebenarnya Bang. Jadi netizen ini agak tanda tanya dengan Abang. Artinya ada kecurigaan dong Bang. Boleh kan? Karena sikap Abang yang selalu berubah-ubah saat diwawancarai dengan ucapan-ucapan Abang. Nah, inilah yang akhirnya menjadi ramai Bang ya. Kalau tadi Abang menggunakan insting Abang, yakin dengan insting Abang, ya sekarang netizen punya keyakinan juga tentang ucapan-ucapan Abang itu gitu loh. Jadi ini menarik sebenarnya, apalagi Abang kadang-kadang bersikap mau ketawa saya, seperti anak kecil. Saya teringat waktu saya masih kecil ya, kalau mau berantem dulu, ya udah sini kalau berani. Emang saya takut karena saya
ada orang tua di belakang saya, seakan-akan begitu. Nah, nggak jauh bedanya dengan sikap abang sekarang ini, karena abang terlalu meyakini insting-insting abang, kemudian berpatokan dengan hukum yang sudah dijatuhkan kepada Jessica. Akhirnya abang seakan-akan merasa yang benar dan merasa paling benar. Ingat bang, ya, tidak ada kebenaran yang tidak dibuktikan dengan alat bukti yang benar, ya bang. Ini saya hanya bersuara aja nih ya, mohon saya dikoreksi jika salah. Kemudian saya ada saran untuk abang, hati-hati bang Edi Salihin, hati-hati ya. Saya khawatir abang ini terjebak oleh perangkap buatan abang sendiri. Garis bawahi ya bang, hati-hati bang, karena saya khawatir abang Edi Salihin ini akan terjebak oleh perangkap